Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu dan tempat, maka kita lanjutkan dengan daring ya di YouTube ini. Oke, pertama ini mungkin udah saya jelaskan di kelas, akan saya jelaskan ulang lagi, yaitu mengenai teorema integral. Ini ada teorema integral ya. Nah, yang ini pakainya aksen ya. Ini F aksen, ini F aksen, gitu ya. Oke, ini C itu adalah konstanta. Oke, ini ada beberapa teorema ya. Di sini N ya. Yang X pangkat N ini X pangkat N plus 1. Oke, lanjut. Di teorema pertama, jika dfx per dx sama dengan f aksen x. Ini kurang aksen, ini kurang aksen. Oke, contohnya yang sudah pernah saya beri yaitu kalau saya di sini punya fx, nah di sini ada 3x kuadrat plus 2x ya. Nah, maka di sini f aksen x-nya adalah 6x plus 2. Nah, integralnya itu ya, integral f aksen x kan menghasilkan fx. Gitu. Di sini sorry ini tambahkan dx ya. Ini tambahkan dx, ini sama dengan ini plus c. Nah, maka integralnya yaitu integral f aksen x dx. Ya, integral 6x plus 2 dx. Nah, ini kita integralkan. Di 6, ini pangkatnya 1 kan? Berarti 6 per 1 tambah 1, x1 tambah 1. 2 plus 2x plus c. Kalau sudah selesai diintegralkan, maka diganti dengan plus c, integral dan dx-nya. Oke, maka di sini tinggal 6 dibagi 2, x pangkat 2 plus 2x plus c. Jadi 3x kuadrat plus 2x plus c. Nah, c ini adalah ketidaktentuan. Makanya di sini disebutnya adalah integral tak tentu. Sehingga ada namanya konstanta. Seperti itu. Oke, selanjutnya di teorema kedua itu adalah integral dx x plus c. Maka contohnya yaitu kalau saya punya integral dy, ya maka di sini adalah y plus c. Ini ikutin aja x ini c. Nah, kemudian kalau di sini ada integral du, ya berarti di sini tinggal u plus c. Tinggal ikutin variabel yang diintegralkan. Oke, teorema ketiga, di sini ada yang kurang. Ini ax. Oke. Contoh. Misalkan saya punya 4 du, maka integralnya adalah 4u plus c. Kayak gitu ya. Atau saya punya integral 4x dy, maka di sini integralnya adalah 4xy plus c. Kenapa? Kalau saya balikan di sini, misalnya fx-nya adalah 4xy, maka f aksen sorry ini y ya misalnya. Nah, ini y, maka turunannya akan menjadi 4x ya, karena y-nya pangkat 1. 1 pindah ke depan, 4x kali 1 ya 4x. Terus pangkatnya dikurangin 1, jadi y pangkat 0. Nah, karena y pangkat 0 sama dengan 1 ya, hasilnya dikalikan 4x ya, tetap 4x ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ke teorema keempat. Di teorema keempat ini, contoh soalnya yaitu ada integral 2x pangkat 3 dx sama dengan, nah di sini ada ketentuannya, di mana n itu tidak sama dengan min 1.
Kenapa? Kalau n-nya min 1 kan berarti di sini min 1 ya. Min 1 tambah 1. Ya berarti dibagi 0 dong. Karena min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini lanjut ke soal ya. Di sini integral 2x pangkat 3 dx. Maka menjadi 2 per 3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1 plus C. Kalau udah ditambahkan 1, udah diintegralkan, maka integral dan dx-nya akan hilang dan berubah menjadi plus C. 2 per 4 X pangkat 4 plus C. Disederhanakan jadi 1/2 X pangkat 4 plus C. Oke, contoh lain. Misalkan saya punya integral 1 per X pangkat 3 dx. Yang ini dipindahkan dulu ke atas. Ya, dipindahkan dulu ke atas. Ya, ini pindah ke atas pokoknya biar dia sejajar. Bentuknya seperti ini lagi. Kayak gitu. Oke, jadi dia pindah ke atas jadinya integral X pangkat min 3. Ingat aja teorema seperti ini. Kalau 1 per X pangkat 2 jadi X pangkat min 2. Kalau 1 per X pangkat min 2 jadinya X pangkat 2. 1 per pangkatnya positif, dipindahin ke atas jadi pangkatnya negatif. 1 per X pangkatnya negatif, pindah ke atas jadi positif. Seperti aja kebalikan aja kayak gitu. Oke, ini dx. Kemudian kita integralkan jadi 1 per min 3 pangkatnya tambah 1. X pangkat min 3 ditambah 1 plus C. 1 per min 2 X pangkat min 2 plus C. Oke, misalnya kita bentuk semula, berarti tinggal dibawahin aja X-nya jadi X pangkat 2 plus C. Oke, seperti itu. Itu adalah teorema keempat. Ya, dilanjut lagi. Ada teorema kelima. Nah, teorema kelima ini dia itu punya koefisien di depannya. Ya, kalau dia punya koefisien di depannya ya berarti nggak usah diapa-apain tuh koefisiennya. Kita hanya fokus ke variabel yang akan diintegralkan saja. Kalau di sini X ya berarti integralnya terhadap X. Ya, seperti itu. Oke, contoh soal. Kalau saya di sini punya integral 4x pangkat 3 dx. Ini kan koefisien ya. Berarti koefisiennya keluar integral. Nah, di sini di dalamnya tinggal x pangkat 3 dx. Nah, kemudian kita integralkan nih. Jadi 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1. Ini kali. Ya, ini plus C. Kalau udah diintegralkan, dx dan integralnya hilang. 4 per 4 x pangkat 4 plus C. Jadi tinggal x pangkat 4 plus C. Nah, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dengan pecahan ya? Misalkan di sini integral 1 per 2x pangkat 2. Misalnya dx. Nah, maka kita integralkan langsung ya. Ini setengahnya kita keluarkan karena dia koefisien. Setengah 1 per 2 tambah 1 X 2 tambah 1 plus C. Ya, jadi setengah kali 1/3 X pangkat 3 plus C. Jadi 1 per 6 X pangkat 3 plus seperti itu. Oke ya. Itu ada teorema kelima. Sekarang teorema ke-6. Nah, teorema ke-6 ini berlaku sifat linearitas. Ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan ya berarti tinggal di integralnya tinggal di masing-masing jumlah itu. Gitu. Misalkan di sini positif berarti integral ditambahin di sini gitu kan ya. Ini negatif atau dikurangi berarti tinggal ditambahkan di sini gitu ya integralnya. Oke. Contoh soal saja ya. Langsung. Contoh soal. Misalnya di sini saya punya integral 2x 6x kuadrat plus 2x plus 3 dx. Nah, maka di sini kita bisa mengintegralkan dengan cara masing-masing
Tapi kita harus menyederhanakan persamaan ini ya ke dalam bentuk sederhana. Ini dikalikan saja kali pelangi. Di integral ini 12x pangkat 3. Karena ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi tinggal ditambahkan saja. 2x kali plus 2x jadi plus 4 x pangkat 2 kali lagi jadi plus 6x. Ini dx. Oke. Nah, ini bisa kita integralkan masing-masing. 12x pangkat 3 dx plus integral 4x pangkat 2 dx plus integral 6x dx. Maka di sini menjadi 12, 3 tambah 1, x pangkat 4 plus c plus ini 4, 2 tambah 1, x pangkat 3 ya, plus c plus 6 per 1 tambah 1, x pangkat 2 plus c. Semuanya punya c ya. Ini c-nya nggak usah ditambah ya. Kalau punya c berarti c-nya diakumulasikan aja, dijadiin satu aja maksudnya. Kayak 12 bagi 3 tambah 1 berarti 12 bagi 4, dapatnya 3 ya. 3x pangkat 3 tambah. Di sini berarti 4 bagi 3 ya. 4 per 3 x pangkat 3 plus 6 bagi 1 tambah 1, 2. Berarti 6 bagi 2 adalah 3x pangkat 2 plus c. Gitu. Ini untuk soal nomor 6 atau teorema ke-6 ya. Oke. Lanjut. Ya. Di teorema ke-7 menggunakan metode substitusi. Nah, di metode substitusi ini kemarin saya pernah mengajarkan ke kalian untuk menggunakan cara cepat. Ya. Nah, di metode substitusi ini kita bisa menggunakan cara cepat dengan catatan pangkatnya itu harus 1. Contoh ya. Contohnya. Di sini bisa menggunakan misalkan ada integral z ax plus b pangkat n dx. Nah, maka integral di sini ya berarti tinggal z per a n plus 1. Ini di sini ax plus b plus c. Nah, gitu ya. Ini adalah teorema cara cepatnya ya. Oke, ini cara cepatnya. Dengan catatan x di sini nggak boleh pangkatnya lebih dari 1. Harus pangkatnya 1 atau nggak berpangkat ya maksudnya. Jadi karena dia nggak berpangkat ya berarti x-nya pangkat 1. Oke, contoh soal. Oke ya, contoh soal di sini misalnya saya punya integral 3x plus 5. Ini dx. Ini pangkat 3 deh. Gitu ya. Nah, di sini bisa nggak menggunakan cara itu? Bisa. Walaupun dia nggak ada z-nya, di sini tuh tetap ya. Di sini tetap ada z-nya. Berapa z-nya? Ya 1. Karena bilangan berapapun dikalikan 1 ya tetap bilangan itu sendiri nilainya ya. Atau bilangan berapapun dibagikan 1 ya berarti tetap bilangan itu sendiri. Atau dipangkatkan 1 juga tetap. Nah, karena nggak mempengaruhi nilai, ya berarti 1 itu nggak usah ditulis sebenarnya. Nah, berarti ini sebenarnya ada 1 nih di sini. Nah, di sini itu A-nya, ini B-nya, ini N-nya ya. Nah, ini Z-nya itu adalah 1. Di depan ini 1 nih. Oke, saya tulis saja di situ ya. Oke, A-nya 3, N-nya 3 tambah 1. Kemudian di sini AX-nya berarti apa? 3X plus 5 ya. 3 tambah 1. Sorry, ini tambahin N plus 1 ya. Plus C. 1 per 3 kali 4. Di sini 3X plus 5 pangkat 4 plus C. Atau 1 per 12 ya, 3x plus 5 pangkat 4 plus c. Ini cara cepatnya. Oke, cara lamanya seperti apa? Ya, cara lamanya seperti ini ya. Kita menang soal yang sama. Nah, di sini integral 3x plus 5 pangkat 3 dx.
Nah, caranya kita mengganti, ya karena substitusi berarti kita harus mengganti ini dengan U. Di sini berarti integral U pangkat 3 dx. Kalau ini X, ini U, ini nggak bisa dong. Maka kita harus mencari atau mengganti dx menjadi du. Caranya yaitu kita tulis dulu U-nya. U-nya itu 3x plus 5. Maka du menjadi 3, di sini dx. Nah, nilai dx sama dengan apa? Du per 3. Oke, kemudian kita ganti nih. Integral U pangkat 3, dx-nya diganti dengan du per 3. Oke, ingat teorema yang tadi, kalau ada koefisien, berarti koefisiennya pindah keluar integral. Itu sepertiga integral U pangkat 3 du. Kemudian U-nya kita integralkan jadi sepertiga kali sepertiga tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C. Jadi 1 per 12. U pangkat 4 plus C. Per 12, U-nya kita ganti dengan untuk awal ya, yaitu 3x plus 5 pangkat 4 plus C. Oke, sama aja hasilnya. Dengan catatan, di dalam akar ini, di dalam kurung ini, pangkat X-nya nggak boleh lebih dari 1. Atau dia nggak boleh berpangkat. Gitu. Oke, saya akan bahas soal PR ya. Soal PR saya bahas di sini menggunakan metode substitusi. X plus 1 dikali dengan X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 4 dx. Gitu ya PR-nya ya. Nah, yang depan ini gak usah diapa-apain dah, biarin aja X plus 1. Nah, ini kita misalkan dengan U baru. Maka di sini menjadi integral X plus 1 U pangkat 4 dx. Kita turunkan si U-nya. U-nya sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Berarti du sama dengan 2X plus 2 dx. Maka nilai dx sama dengan apa? Du per 2x plus 2. Karena semuanya memiliki komponen 2, berarti bisa saya keluarkan ya. Jadi gini, du per 2x plus 1. Ini dx. Oke, jadi saya ganti dx-nya seperti itu. X plus 1, U pangkat 4, dx-nya diganti dengan du per x plus 1. Ini 2 ya. Oke, ini bisa dicoret. Kenapa bisa dicoret? Karena ini kalian semua. Dicoret, coret. Tinggal 1/2. 1/2-nya dikeluarin dari integral. Jadi U pangkat 4 du. 1/2 U-nya diintegralkan jadi 1/4 tambah 1. U pangkat 4 tambah 1 plus C. Oke, jadi 1/2 dikali 1/5 U pangkat 5 plus C. Sama dengan 1/10. U-nya saya keluarkan ya. Bentuk awalnya gitu ya, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Seperti itu jawabannya ya. Oke, sekian untuk teorema integral. Silahkan dipelajari lagi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.